Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Oke, Pak. Pak. Alhamdulillah ya, walaupun kita masih di tengah pandemi ini, kita masih bisa bertatap maya menggunakan Gmeet ya. Bapak pun baru pertama kali ini, jadi Bapak berharap kalian semua pun akan terbiasa seperti itu ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kalau dilihat dari wajahnya Alhamdulillah. ya. Sehat, Pak. Ya, Pak. ya ini semangat pagi ini ya. Seperti baik. Seperti biasa, untuk memulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa. Saya Wawan Noviar untuk memimpin doa teman-temannya supaya kita akan dilancarkan kegiatan pagi ini. Silakan Noviar. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita semua berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan kita semua dapat memahami apa yang diajarkan oleh Pak Dwi. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Noviar. Ya, sebelum kita belajar, Bapak mengingatkan lagi ya untuk tetap menghidupkan kamera ya. Ini tidak akan lama rekaman kita hari ini sekitar kurang lebih 60 menit. Nanti seperti yang saya katakan kemarin, Bapak ingatkan lagi, nanti akan ada juga tugas-tugas yang Bapak berikan di classroom seperti itu ya, anak-anak. Oh ya, ngomong-ngomong untuk memulai, Bapak pun mengingatkan lagi LKPD kemarin sudah Bapak berikan ya. Bapak berharap sudah dibaca, walaupun konsepnya itu belum Bapak kuatkan. Nah, di pertemuan ini akan kita kuatkan lagi, kita pelajari lagi. Ya, seperti itu. Nah, untuk hari ini sebelum kegiatan belajar inti ya, Bapak akan mengingatkan bahwa materi kemarin, pertemuan kemarin, masih ingat ya, pada pertemuan kemarin materi yang kita pelajari yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks dan kemudian perkalian skala dengan matrik. Masih ingat nggak Rizka Nelvita, syarat dua buah matrik dijumlahkan atau dikurangi itu apa? Jumlah baris pada matrik pertama atau pada jumlah kolom ya, Pak? Agak lupa saya, Pak. Penjumlahan yang lain gimana ini? Ya, penjumlahan pengurangan. Ya, Rizka Amelia, penjumlahan pengurangan matrik. Untuk penjumlahan dan pengurangan matrik, mungkin ordonya harus sama ya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi penjumlahan pengurangan matrik sebelumnya jadi ordo harus sama. Ketika ordo tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti itu ya. Ya, oke. Kita mulai saja untuk hari ini. Pembahasan materi kita yaitu sudah masuk di perkalian dua buah matrik. Untuk itu perhatikan slide yang Bapak berikan ya. Sebelum nantinya kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Belum tampak? Sudah tampak apa belum ini? Belum, Pak. Belum, Belum ya? Pak. Ya. Belum, Pak. Nah, kita sama-sama belajar ya, karena baru pertama ya kita biasakan untuk bagaimana menggunakan media yang baik seperti ini. Inilah yang terbaik untuk kita pada saat ini. Sudah tampak, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Sudah, jadi Pak. pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu perkalian dua matrik ya. Ini back to school, ini harapannya kita akan kembali lagi ke sekolah, maka sama-sama kita terapkan protokolnya, kita jaga kesehatan ya supaya kita bisa lagi nanti kembali ke sekolah. Oke, ini materi sebelumnya sudah saya ingatkan tadi awal-awal pertemuan bahwa kita sudah mempelajari pengertian matrik, jenis-jenis matrik, kemudian ada transpos matrik dan kesamaan dua buah matrik. Dan terakhir kemarin adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skala dengan matrik. Seperti itu. Nah, di pertemuan ini, ya mungkin kurang besar ini. Ya, gimana? Sudah kelihatan? Sudah tampak ya?
Ya. Indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama adalah menyebutkan konsep operasi perkalian matrik dengan matrik. Jadi kalian nanti itu diharapkan bisa menyebutkan konsep operasinya. Kemudian selanjutnya kalian bisa menghitung operasi perkalian matrik dengan matrik. Dan terakhir adalah bagaimana memecahkan masalah konseptual operasi perkalian matrik dengan matrik. Jadi nanti pun untuk masalah-masalah nyata, konseptual itu bisa kalian pecahkan. Ya, sebelumnya kalian pernah mempelajari SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel seperti itu. Itu kan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata di matrik pun bisa untuk memecahkan masalah tersebut seperti itu. Tujuan dari pembelajaran ini sudah jelas. Kalian ada 3 nanti. Menyebutkan konsep operasi perkalian 2 matrik dengan benar, kemudian menghitung operasi perkalian 2 matrik, kemudian memecahkan masalah konseptualnya. Nah, kita masuk konsepnya. Jadi konsepnya ini dulu ya, biar nanti supaya kalian bisa lebih mudah mengerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Konsep perkalian 2 buah matrik itu perkalian 2 buah matrik A dan B, yaitu A dikali B, dapat dilakukan jika banyak kolom dari matrik A sama dengan banyak baris dari matrik B. Nah, untuk perhatikan, ini gambarnya ya. Jadi, matrik A ordonya M kali N, M baris, N kolom. Matrik B ordonya N baris, P kolom. Jadi, agar bisa dikali, maka kolom dari matrik A, N, itu sama dengan baris N pada matrik B. Seperti itu. Jadi kalau tidak sama, jelas jangan dipaksakan untuk dikali. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Diketahui matrik A 1, 2, 3, 4 dan matrik B 1, 0, 1, 0, 2, 0, maka A 2 kali 2, ordo 2 kali 2B, ordo 2 kali 3. Jadi A kali B ternyata bisa dikalikan karena kolom pada matrik A2, baris pada matrik B itu 2. Jadi sama ya anak-anak, kalau sama bisa dikalikan. Nah, bagaimana cara mengalikan? Anak-anak lihat, perhatikan tanda panah yang Bapak berikan. Jadi untuk mengalikan, kita kalikan dulu baris pertama, seperti itu ya. Nah, baris pertama ini dengan kolom pertama. Gimana? Nah, jelas tidak anak-anak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jadi baris pertama, kolom pertama. Jadi 1 dikali 1 elemennya ditambah 2 dikali 0. Begitu. Dan kemudian dilanjutkan kolom kedua, tetap pada baris pertama. Ya. Jadi 1 dikali 0, 2 dikali 2. Selesai. Kita lanjutkan di kolom ketiga. Masih pada baris pertama. 1 dikali 1, 2 kali 0. Seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak ada kolom lagi, maka kita lanjutkan di baris selanjutnya. Nah, kembali lagi kolom pertama. Seperti itu. Jadi dikalikan terus. 3 dikali 1, 4 dikali 0. Jumlahkan. Lanjut lagi. 3 kali 0, 4 kali 2. Lanjut lagi. 3 kali 1, 4 kali 0. Maka kita operasikan, dapatlah matrik 1, 4, 1, 3, 8, 3. Ini ordonya didapat dari ini. Matrik A 2 baris dan kolomnya 3. Jadi hasilnya matrik yang berordo 2 kali 3. Seperti itu konsepnya ya. Kita lanjut di permasalahan kehidupan nyata. Nah, ini akan kalian perhatikan baik-baik karena untuk menyelesaikan nanti permasalahan yang di LKPD yang telah Bapak berikan. Pak Adit, Pak Budi, dan Pak Chandra adalah para nelayan desa Kayu Arang. Setiap hari mereka selalu pergi melaut dengan perahunya masing-masing dengan lokasi tangkapan mereka yang berbeda. Pak Adit selalu melaut di sekitar Pulau Nanas, Pak Budi di sekitar Pulau Pasir Putih, dan Pak Chandra selalu melaut di
sekitar Pulau Tanjung. Mereka selalu pulang bersama-sama dan menjual hasil tangkapannya. Mereka ke penampung. Komoditi laut yang biasa mereka jual ke penampung adalah cumi-cumi, udang, dan rajungan. Lengkapnya rincian hasil tangkapan dan harga disajikan dalam berikut. Ya. Jadi bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Jadi nanti pun di LKPD kalian akan diarahkan dibuat tabelnya dulu. Ada cumi-cumi, udang, rajungan. Pak Adit, Pak Budi, Pak Chandra. Ini sama kalian seperti menyelesaikan permasalahan SPLDT. Tetapi dalam bentuk matrik. Nih, alternatif penyelesaiannya jadi bentuk matrik dulu. Bentar, ya ini. Ya, dalam bentuk matrik untuk hasil yang ditangkap Pak Budi, Pak Chandra, ya. Kemudian ini harga jualnya ke penampung. Seperti itu nanti dikalikan. Nah, total pendapatan Pak Adit dapat 7 kg cumi kali 30.000, 8 kg udang kali 40.000, 3 rajungan kali 50.000 dapatlah 680.000. Total pendapatan Pak Budi sama 7 kg cumi kali 30.000, 6 kg udang kali 40.000, 2 rajungan kali 50.000, maka hasilnya 550.000. Total pendapatan Pak Budi, Pak siapa ini tadi? Pak Chandra ya, maaf salah. Nah, seperti itu. Nah, ketika di dalam bentuk matrik, tinggal buatkan dalam bentuk matrik. Gimana? Ada pertanyaan untuk pemahaman konsepnya, anak-anak? Sepertinya diam semua ini. Apa sudah ngantuk atau bagaimana ini? Wulandari senyum-senyum saja ini ya. Gimana? Ada pertanyaan? Paham Pak, insya Allah. Paham ya? Ya. Posisinya itu gimana Pak? Posisi baris kolom itu Pak? Gimana, Novia? Posisi baris kolom 1, 2, 3 itu harus seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Seperti itu. Nggak bisa dibalik-balik ya Pak ya? Ya, jangan dibalik-balik. Pak, mau ya. tanya Pak. Iya, silakan. Tadi kalau perkalian matriks tadi 2 kali berapa tadi Pak? 2 kali 2 dengan 2 2 kali 3. kali 3. Kalau dibalik jadi perkalian B kali A, tetap bisa Iya. ya? Bisa atau tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu tidak bisa kayaknya Wulandari, karena kolom yang baris B, kolom matrik B tidak sama dengan baris A ya. Iya. Kolom di matrik B berapa? Nggak bisa Wulandari. 3 ya. Iya. Matrik A barisnya 2. Matrik A barisnya Tidak 2. sama berarti ya tidak bisa dikalikan seperti itu. Jadi kalau sudah tahu syaratnya maka jangan dipaksakan untuk dikalikan. Berarti syaratnya kolom pertama dan baris kedua harus sama ya Pak ya? Iya, betul sekali. Seperti itu. Baik, Yang lain Pak. gimana? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, biasanya kalau diam ini ada 2 nanti ya kemungkinan. Paham betul atau tidak paham. Tapi saya lihat semuanya harapannya paham semua. Oke, saya stop dulu. Ya, kemudian kita lanjut di kegiatan berikutnya. Anak-anak sudah membaca atau mencatat ya LKPD-nya. Ya, di situ di Iya Pak, sudah Pak. Ya, di LKPD yang Bapak berikan, ya ini karena kita masih online, jadi Bapak susah untuk mengkelompokkannya. Kalau di kelas enak kita berkelompok nanti diskusi. Tapi karena kita online, ya kita maksimalkan saja ya keadaannya. Di situ Bapak berikan 3 permasalahan. Di mana masalah pertama itu Bapak berikan tata caranya, prosedurnya, ada tabel yang sudah Bapak siapkan. Di kegiatan 1 dan kegiatan 2, anak-anak silakan menjawab seperti apa yang telah dilihat di masalah 1. Silakan untuk kalian untuk menyelesaikannya. Ya, Bapak berikan waktu ya 5 menit atau 7 menit untuk menyelesaikannya dari konsep matrik yang sudah kita pelajari tadi. Seperti itu.
Ayo dicoret-coret, dikerjakan ya. Ya, seperti itu. Nanti yang sudah menghasilkan jawabannya silakan untuk presentasi ya. Ya gini ya, kalau online itu kita saling tatap-tatapan ini di layar ya, seperti ini kan. Kok Noviar dimatikan itu kameranya ya. Jangan dimatikan ya. Kita standby seperti ini ya, seperti itu kan enak jadinya. Gimana untuk masalah pertama? Masalah pertama itu apa itu? Ada sebuah perusahaan. Bapak, ya, itu soalnya panjang kali, Pak. Iya, soal memang kalau untuk konseptual ya agak panjang ceritanya. Tetapi di dalam cerita itu ada angka-angka yang bisa kita masukkan ke dalam bentuk matriks seperti itu. Tetap semangat ya belajarnya. Ya, Wulan tadi kenapa? Ya, silakan Wulan dari. Masih di mute ya itu. Gimana Wulan? Maaf Bapak, masih ada pengumuman ini Pak. Oh ya. Sudah? Siapa yang mau mempresentasikan? Yang pertama, Rizka Nelvita ya? Atau Wulan? Masalah pertama. Ya, gimana Wulan? Baik Bapak, saya coba yang masalah kegiatan pertama ya Pak. Oh ya, kegiatan pertama. Kalau mungkin ada salah-salahnya, minta dikoreksi Pak. Ya, silakan. Jadi gimana Pak, saya share saja atau saya... Kemarin kan sudah kita pelajari bagaimana cara screen kan seperti itu. Makanya baik, Bapak. Sebelum kegiatan belajar online, Bapak suka mengajari kalian ya sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan teknologi ini seperti itu supaya kita tidak kebingungan juga ya. Silakan Wulan ya. Iya Pak, sebentar Bapak, ini saya buka di jendela baru dulu. Nanti yang lain perhatikan ya, yang lain pun sama, sudah mengerjakan semua ya ini. Dwi Anggra ini gimana? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Bapak saya izin share ya Pak. Iya, silakan Wulan, silakan. Apa sudah tampil Bapak dan teman-teman? Sudah, lihat permasalahan dulu ya. Sudah Wulan. Ya. Baik. Kalau untuk soalnya itu mengenai masalah Bu Rika seorang. Iya, lihat soalnya Wulan. Iya Bapak, maaf. Ya maaf Bapak. Bu Rika seorang pengusaha makanan kecil yang menyetorkan dagangannya ke 3 kantin sekolah. Kantin A disetorkan kerupuk 10 bungkus, keripik 10, susu kedelai 5 bungkus. Kantin B disetorkan kerupuk 20 bungkus, keripik 15 bungkus, susu kedelai 8 bungkus. Kantin C disetorkan kerupuk 15 bungkus, keripik 20 bungkus, susu 10 bungkus. Harga sebungkus kerupuk, keripik, dan susu kedelai berturut-turut 2.000, 1.000, dan 3.000 rupiah. Berapakah pemasukan harian yang diterima Bu Rika dari setiap kantin? Berapakah total pemasukan harian Bu Rika dengan penyajian bentuk matriks? Jadi tadi saya coba menjawabnya Bapak. Yang pertama kita buat dulu urutannya Bapak. Urutannya itu ada kantinnya. Tadi kan kantinnya ada 3. A, B, C. Kemudian yang dijual ada kerupuk, ada keripik, ada susu kedelai. Nah, sesuai dengan soal permasalahan yang tadi kita baca bersama itu, kantin A jual kerupuk 10, keripik 10, susu kedelai 5. Jadi dituangkan dalam tabel seperti ini, Pak. Kemudian kantin B juga kerupuknya 20, keripiknya 15, susu kedelainya 8. Kantin C kerupuk
kerupuknya 15, keripik 20, susu kedelai 10. Jadi harga-harganya pun dari masalah tadi juga udah disampaikan. Kerupuknya 20, keripiknya harganya 1.000, susu kedelainya harganya 3.000. Jadi yang tadi jadi pertanyaannya masalahnya tadi tentang pemasukan harian Bu Rika. Kalau berarti kita kalikan ya Pak ya? Iya, dikalikan saja kan. Yang Iya lain Pak. ya sama ya. Berarti kita kalikan seperti konsep yang tadi ya Pak ya? Yang Iya, betul. iya. Jadi kita kalikan karena bahan penjualan Bu Rika keripik, kerupuk, dan susu kedelai tadi kita kalikan dengan harganya. Nah, ini dijadikan A kali B. A kali B tadi sesuai pertanyaan saya, syaratnya tadi kolomnya, kolom pertama dan baris ke matris kedua harus sama kan Pak? Iya. Nah, Jadi kalau kolom, itu dilihat gimana? iya, berarti ini sudah memenuhi syarat ya Pak ya? Kolom matriks pertama kolomnya 3, matriks kedua barisnya 3. Jadi kita kalikan seperti yang Bapak tadi berikan, kita tutup dulu baris pertama, kita kali dengan kolom pertama. Baris pertama dengan kolom kedua, seperti itu. Kemudian baris pertama dengan kolom pertama, baris kedua dengan kolom kedua. Iya. Dan hasilnya didapat 45.000, 79.000 dan 80.000 Pak. Jadi totalnya semua 204.000. Begitu Pak. Iya. Iya Pak. Mana yang lain? Kelas mengumpulkan Pak. Teman-teman yang lain gimana ini? Anak-anak, teman-teman dari Bulan. Ada yang beda tidak? Jawabannya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk matrik maka akan lebih mudah kita menghitungnya seperti itu kan. Ya mungkin penelitian, kemudian bagaimana karakternya. Apa sudah benar Pak yang saya kerjakan Pak? Iya, sudah Bulan, sudah tepat. Jadi total harian Bu Rika itu Rp204.000 seperti itu dari menjual kerupuk, keripik dan susu kedelai. Artinya kalau kita berbicara tentang wirausaha, karena kalian ini kan pun SMK ya, jurusannya wirausaha ya, seperti ini. Artinya kalau ingin untung lebih besar lagi, maka akan kesimpulan kita tambah kantinnya gitu. Jadi kalau kantinnya 10 maka akan lebih besar lagi ya. Itu ya. Yang lain gimana? Sudah jelas belum Novia? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, Dwi Anggra ini jelas? Jelas, Pak. Iya, oke. Bapak saya stop sharing ya, Pak. Iya, silakan. Nah, masih ada ini untuk masalah 1 dan kegiatan 2. Siapa ini untuk masalahnya? Oh ya, Rizka Elvita, silakan untuk mempresentasikan hasil yang telah dicari tadi. Silakan. Ya, baik, Pak. Saya coba dulu ya, Pak. Ya, screen juga ya. Presentasinya sendiri. Oh ya, saya cukup ya berarti Pak. sudah bisa semua ya ini berarti. Insya Allah kalau memang pandemi ya, tapi jangan lama-lama lah pandemi ini ya. Semoga cepat kita kembali ke sekolah. Tuh, Udah, ya. Pak. Amin Pak. Ya, Amin. masalah ya. Ya, silakan, Bu. Ya Pak, saya coba ya Pak. Ini luar biasa panjang soalnya Pak. Iya. Ada Ini literasi. masalahnya. Kalau saya baca ininya Pak, dia ada pabrik pakaian itu trendy, dia punya 2 cabang, Surabaya sama Malang. Kemudian dia itu memproduksi jaket sama kaos. Ya, ya betul. Dan di sini diberikan masing-masing kualitasnya, ada angka-angka kualitas premium, kemudian deluxe. Ada juga standar. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaannya nanti tentukan berapakah hasil penjualan. Oh ya, tadi di soal ada juga diberikan harganya. Harga masing-masing kaos sama jaket. Dan untuk pertanyaannya, tentukan berapakah hasil penjualan baju kaos dan jaket dengan kualitas standar, deluxe, dan premium.
apabila perusahaan cabang Surabaya hanya dapat menjual setengah dari jumlah awal. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah hasil penjualan baju kaos dan jaket dengan kualitas standar, deluxe, dan premium apabila perusahaan di cabang Malang hanya dapat menjual 1/4 dari jumlah awal. Nah, ini saya coba ya Pak. Iya, silakan. Pertama, saya tinggal masukkan ke tabel yang udah Bapak Ya. sediakan angka-angkanya. Lebih mudah ya Yang jadinya. tabel pertama ini berarti yang cabang Malang ya Pak ya? Ya, kaos S Surabaya, kaos M Malang. Oh gitu ya, ya. kaos S itu Surabaya, yang M Malang. Saya masukkan angka yang udah diketahui untuk standar di Surabaya. Jumlahnya yaitu 3.820, untuk deluxe-nya 2.460, premium 1.540. Sedangkan di cabang Malang standarnya yaitu 4.220, deluxe 2.960 dan premiumnya 1.640. Kemudian tabel yang kedua itu untuk jenis jaket. Jaket kalau di cabang Surabaya kualitas standarnya 1.960, deluxe-nya yaitu 1.240, premiumnya 920. Nah, untuk tabel yang ketiga itu harga. Betul Pak? Tabel harga ini ya Pak ya? Ya itu kan, betul. Kemudian, Ya, silakan. ya untuk yang nomor Ya, 2, di ini bawahnya enggak ya. muat Pak. Saya buat Ya. di bawah boleh Oh Pak? iya. Iya, iya. Mohon maaf ya. Kecil ya. sekali soalnya Kecil, Pak. padahal angkanya besar ya. Oke. Iya Pak. Jadi saya buat di bawah aja. Berarti saya lakukan pemisalan Pak, dari tabel ini kaos dapatnya misalkan A, ini bentuk matriknya. Betul Ya. Pak? Ya, ya. Terus. Kemudian betul. jaket juga saya misalkan B, ini dapat matriknya. Berarti ordomatriknya 2x3 ya Pak ya? Ya. Kemudian masing-masing harga juga sudah ada dari tabel sebelumnya. Jadi diperoleh harganya untuk dalam bentuk matrik ini untuk kaosnya 25.000, 35.000, 50.000. Kemudian harga jaketnya juga dalam bentuk matrik. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, penjualan baju kaos tinggal kita kalikan. Iya Pak, betul Pak? Ya, kita betul kalikan ya. antara jumlah tadi yang udah kita misalkan, kalikan dengan harga masing-masing. Ya, cuman ini Pak, jujur Pak, saya mencarinya pakai kalkulator Pak, angkanya besar. Gitu ya? Wah, Iya. ini nggak apa-apa. Iya, jadi saya kalikan baris pertama, kalikan dengan kolom baris pertama pada matrik pertama, kemudian saya kalikan dengan kolom yang pertama juga. Nah, ini hasilnya Pak. Kemudian saya peroleh hasil akhir untuk kaos dikalikan dengan harganya yaitu 2 juta, berapa ini ya Pak? 258.600.000. Ya, dan namanya pabrik kan. Ya, dan 291.100.000. Itu untuk penjualan baju kaos. Untuk penjualan jaket juga saya kalikan langsung Pak antara yang matrik jaket dengan harga jaketnya. Caranya juga sama, tinggal mengalihkan angka, kemudian diperolehlah angka hasil akhirnya 262.600.000 dan 437.400.000. Iya. Banyak ya uangnya ya Pak? Ya, kalau mau banyak uang berarti kesimpulannya buat pabrik jaket dan kaos. Ya, siapa tahu di antara kalian selesai dari sekolah ini kan karena SMK kejuruan, apalagi multimedia kan, seperti itu. Ada peluang-peluang bisnis yang bisa kalian tekuni seperti itu. Ya, terima kasih Rizka ya. Jawabannya sudah betul ya. Sama-sama ya, Pak. Ini sudah di akhir sesi ini ya, pertemuan kita di Gimit ini ya. Untuk kegiatan 2 nanti dikerjakan dan diupload ya. Bapak ingatkan kembali anak-anak
nanti ada kegiatan juga di Google Classroom. Jadi tolong dikerjakan dengan baik ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama kalian akan berdiskusi. Kemudian yang kedua kalian simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Entah itu diketik melalui komputer kalian atau ditulis tangan. Nanti diupload hasilnya. Baik dalam berupa Word atau PowerPoint atau dalam berupa foto seperti itu. Dan terakhir, jangan lupa ya, kerjakan soal-soal formatif, ada kuis nanti. Itu sekitar 5 soal ya. Nanti Bapak tunggu ya, malam nanti Bapak lihat, dicek. Kalau tidak ada yang tidak mengerjakan, berarti tidak dapat nilai. Mungkin sekian, sebelum Bapak tutup ada pertanyaan. Jadi hari ini pertemuan kita membahas tentang perkalian 2 matrik ya. Seperti itu. Gimana anak-anak? Sudah jelas? Paham Pak, sudah jelas semua Pak. Ya. Sudah Paham Pak. Pak, jelas Ya, Pak. untuk terakhir, Bapak selalu mengingatkan jangan lupa protokol kesehatannya ya. 3M tambah 2M ya, itu kalau main pun jangan terlalu jauh-jauh ya, sayangi orang tua dan orang terdekat kita. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Selamat pagi ya. Salam buat kita semua. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.